Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, masih berbicara tentang salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man tahawana bisolati aqbahullahu bi khamsa asyarata uqubatan. Orang yang melalaikan ibadah sholat itu akan mendapat 15 macam bencana. Selama masih hidup di dunia, satu di antara yang akan ditimpakan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang melalaikan ibadah sholat adalah la yarfa'allahu du'aahu ilas sama. Doa merupakan bagian penting di dalam beribadah. Selesai melaksanakan aktivitas ibadah apapun, itu pada umumnya kita mengakhirinya dengan rangkaian doa, bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk permohonan itu terbagi ke dalam dua bagian pokok. Yang pertama, apa yang kita inginkan, dan yang kedua, apa yang tidak kita inginkan. Apapun yang disampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk doa, itu ternyata terkendala karena melalaikan ibadah sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata tidak akan mengangkat doa yang bersangkutan ke langit. Itu artinya apapun yang diucapkan, apapun permohonan yang disampaikan, itu tidak akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini menyiratkan arti betapa pentingnya kita harus memelihara, mendirikan ibadah sholat itu sendiri harus pada awal waktu. Artinya apabila kita membuat satu keputusan dan keputusan itu merupakan keputusan yang terbaik bagi kita, jangan sekali-kali terhalang ataupun terhijab oleh amaliyah yang kita lakukan. Tentu amaliyah yang kita lakukan adalah termasuk di dalamnya adalah yang paling utama yang sedang kita bicarakan adalah menunaikan ibadah sholat. Tetapi sholatnya itu sendiri dilalaikan waktunya. Pada satu sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan man ta'awada ala ta'khiris sholat rajulun au imro'atun. Siapa yang membiasakan mengakhir-akhirkan waktu sholat, laki ataupun perempuan, falyatahayya li ta'khiri fi kulli umuri hayati, maka bersiaplah untuk ditangguhkan segala urusan hidupnya. Rasul merinci beberapa hal, dan ini bukan merupakan satu-satunya yang terkait dengan permohonan kita dalam bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah zuwaj. Zuwaj itu adalah permohonan bagi orang yang di bawah tanda kutip belum mempunyai pasangan. Jodoh itu akan terkendala, akan terhijab apabila melaksanakan ibadah sholat bukan pada awal waktu. Wazifah, karir juga begitu. Orang bekerja sudah sedemikian lama, tapi tidak naik-naik posisi. Dalam artian ada keinginan, ingin merubah posisi dari yang biasa menjadi luar biasa, tetapi dia lupa salah satu kuncinya adalah ternyata ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berbentuk mendirikan ibadah sholat itu harus pada awal waktunya. Jadi sebenarnya kuncinya ada pada diri kita. Kita sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijabarkan oleh para ulama ahli di bidangnya terkait dengan aplikasi bagaimana caranya kita menggunakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian. Dalam artian
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memikulkan beban melebihi kemampuan hambanya. Apabila kita merasakan ada beban yang tidak mampu kita lakukan, kesalahan bukan pada Allah, kesalahan bukan pada Al-Quran, kesalahan pada 3 titik. Yang pertama, ternyata kita itu sendiri salah menggunakan pikulan. Yang kedua, salah menggunakan cara memikul. Sedangkan yang ketiga, kita sudah tahu pikulan dan sudah tahu cara memikulnya, akan tetapi kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.